Itu adalah ungkapan hati setiap anak-anakmu yang percaya akan setiap rencanamu, percaya akan setiap rancangan Tuhan, percaya akan setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Walaupun gunung itu tidak berpindah Tuhan, dan walaupun masalahku tidak berpindah, kami akan tak percaya kepadamu, karena Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan isi hatimu. Biarlah kami duduk diam, kami sendirikan telinga kami untuk mendengar perkataanmu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati jiwa pikiran hamba-Mu, dan Engkau sendiri berkata-kata melalui lidah bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semeneng kuasa darah Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Yang saya diberkati Tuhan kata sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Kak Edwin dan tim. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dan saya juga yakin bahwa Bapak Ibu semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya, pagi hari ini saya sangat bersyukur karena atas kehendak Tuhan melalui Bapak Gembala kita, saya dipercaya untuk membagikan firman Tuhan pada setiap kita. Siap mendengarkan Bapak Ibu? Jangan lihat saya yang bukan siapa-siapa, tapi lihat firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Katakan firman Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, saya melihat atau saya memperhatikan dari lagu-lagu yang dibawakan oleh Kak Edwin dan tim serta VOP hari ini kok nyambung dengan apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan atau tema khotbah saya pada pagi hari ini itu adalah sulit itu menggairahkan. Katakan sulit itu menggairahkan. Berarti Bapak Ibu siap diproses oleh Tuhan. Amin. Amin. Giliran diproses Tuhan kok aminnya cuma sedikit ya. Siap diproses Tuhan? Haleluya. Jadi firman ini sempat saya bawakan di kul kami, di kul TU pada tanggal 7 Mei yang lalu. Tapi hanya sedikit, dan pagi hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Karena banyak yang saya sampaikan di khotbah-khotbah saya, itu apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena saya nggak mungkin berkata-kata, nggak mungkin saya khotbah, itu saya nggak ngalami saudara. Karena memang saya bukan orang teologi yang pandai menafsirkan firman Tuhan. Jadi apa yang saya rasakan itu yang saya bagikan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa tema ini saya angkat? Karena sampai hari ini saya punya pekerjaan itu sedang renovasi di kantor DPC PKS di Villa Mas Indah. Jadi Harapan Indah ke sana, Prima Harapan ke sana. Itu sampai hari ini belum selesai Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, di tanggal 4 Mei yang lalu, 4 Mei itu hari Senin berarti ya, itu saya dibuat shock. Saya dibuat luar biasa, saya stres. Jadi ada masalah secara teknik di pembuatan atap Bapak Ibu. Kemudian saya prediksi bahwa itu bakal bermasalah. Bakal bermasalah. Saya udah mulai shock, saya udah mulai stres. Jadi pulang kerja, kebetulan pada waktu itu saya masih harus ke gereja karena kami harus tutup plafon di gedung yang A15 setelah pasang AC, kemudian ngecat ruang sekolah minggu itu sampai jam 11:30 malam sama kenek saya. Sampai di rumah
nggak bisa tidur. Sampai pagi benar-benar saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Sudah capek mikirin itu bakal ada masalah. 95% pasti bermasalah. Itu prediksi saya, tapi belum terverifikasi. Kemudian hari Selasanya saya kerja dengan rasa yang berat sekali. Dan pulang kerja pun sudah capek, saya harus ke gereja lagi untuk ngecat dinding sebelah kiri saudara ini. Karena waktu itu kejar tayang, Bang Felix mau pemberkatan. Jadi hari Rabu itu udah diwanti-wanti Pak Gembala, pokoknya hari Rabu harus sudah selesai Pak Pur. Siap Pak Gem. Jadi hari Selasa waktu itu sampai jam 10 karena saya bersama-sama dengan Ibu-Ibu WBI kalau nggak salah waktu itu latihan di tempat ini, kemudian pulang. Balik lagi nggak bisa tidur Bapak Ibu, jam 3 baru bisa tidur. Hari Rabu berangkat kerja dengan hati yang gimana baru berangkat aja, baru setelah doa pagi sih nggak ingat masalahnya, selesai doa pagi mulai stres lagi. Ya ampun, saya berangkat kerja itu rasanya udah bener-bener nggak ada semangatnya Bapak Ibu, nggak ada semangatnya. Setelah kerja hari Rabu itu, kami pulang karena sudah gereja udah selesai, dilanjutkan, masih harus merapikan, dilanjutkan oleh orangnya Pak Gembala. Akhirnya saya pulang, saya istirahat, kemudian jam 9 itu hati saya berkata gini, loh bukannya selama ini saya juga banyak menghadapi masalah, bukannya selama ini juga Tuhan tolong, kenapa yang sekarang saya takut banget ya, kenapa yang sekarang saya stres banget ya, nggak boleh takut. Akhirnya jam 9:30 Bapak Ibu, saya raih gitar, saya nyanyi, saya puji Tuhan, saya nyembah sampai jam 11 kalau nggak salah. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang hebat, saya percaya Kau tolong saya. Akhirnya setelah nyembah, hati saya plong Bapak Ibu. Hati saya plong. Kemudian ada perasaan semangat Bapak Ibu. Enggak, besok masalahku pasti selesai. Toh belum terverifikasi. Akhirnya pagi-pagi Kamis, saya mulai semangat Bapak Ibu. Saya berangkat dengan semangat. Sampai di kerjaan, saya nggak lihat lagi itu masalah enggak. Singkat cerita tanggal 9, ketika saya berangkat ke resepsinya Bang Felix, sama-sama dengan anak dan menantu, serta cucu saya, sampai di tol Becakayu, hujan deras sekali. Saya belum sempat telepon tukang saya sudah video, sudah telepon, Pak, bener masalah Pak, bocor. Iya, saya udah prediksi, nggak apa-apa, lanjutkan saja lah, saya pasang rangka plafon. Nah, akhirnya itu tanggal 9, hari Minggu, hari Senin saya datangkan material UPVC dari Pak Gembala, 12 lembar yang 4 meter, saya ganti di hari Selasa itu dari pagi, atap genteng saya bongkar semua, langsung pasang UPVC, langsung kami kasih ban-banan, hari Rabunya kami finishing, hari Kamisnya, yaitu namanya Pak Haji Ari Mariadi, itu beliau adalah Ketua DPC PKS Kota Bekasi, dan beliau adalah langganan saya terbaik, saudara. Datang, dia naik lihat atap, luar biasa Pak D, bagus banget. Padahal yang saya WA kemarin saya kirim, itu atapnya pakai genteng saudara. Begitu beliau datang sudah pakai UPVC, udah cakep banget, luar biasa. Akhirnya beliau katakan, Pak D, mau dong dinding belakang itu di plester. Puji Tuhan, saya dapat tambahan pekerjaan lagi saudara. Dan itu terus ditambahi sampai hari ini tinggal kurang ngecat plafon sedikit ya. Saya berharap sih hari Senin atau Selasa itu bisa selesai. Karena hari Senin saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan karena sudah saya jadwalkan, sampai jadwalnya di Pak Sugi itu saya cancel terus, saya delay terus Bapak Ibu. Jadi nggak enak sama Pak Sugi. Nah,
Kenapa saya bisa katakan bahwa sulit itu menggairahkan? Karena saya percaya Tuhan itu campur tangan. Jangan katakan amin. Jadi saya berpikir bahwa namanya sulit itu bukan momok di dalam kehidupan kita. Bukan musuh di dalam kehidupan kita. Karena sulit ini adalah satu sarana yang dipakai Tuhan untuk melatih kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu suka olahraga, itu sesungguhnya untuk melatih setiap organ tubuh kita, untuk melatih otot kita. Amin. Jadi kalau tanpa kita olahraga, tanpa kita latih, kekuatan otot kita itu nggak akan bertambah. Jadi kalau tiap hari misalkan, mohon maaf nih Pak Agus, kalau tiap hari Pak Agus ngangkat barbel misalkan 5 kilo, yang 5 kilo misalkan, itu 1 bulan 5 kilo, itu sampai sebulan, itu udah rasanya udah ringan banget Pak Agus. Itu Bapak pasti akan mikir, ini harus lebih berat lagi nih, sampai rumah harus saya angkat nih istri saya, yang gak berat gitu. Bu Agus senyum-senyum, saya bilang diangkat Pak Agus. Kayaknya indah banget ya Bu. Nah, otot kita juga perlu dilatih. Sama dengan kehidupan rohani kita. Iman kita saudara. Jadi tadi di VOP itu bicara tentang tertanam di gereja lokal. Ditanam itu ada di dalam tanah yang gak kelihatan, udah sumpek ya kan. Rasanya gak enak. Tapi itu prosesnya. Ketika tumbuh, itu akan menjadi satu tanaman yang luar biasa. Nah, sama juga dengan iman, saudara. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, kenapa sih kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, bisa katakan sulit itu menyenangkan, atau sulit itu menggairahkan? Kita akan baca dulu firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta untuk kita semua bangkit berdiri. Multimedia minta dibantu. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Oke, kita akan baca. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, Yakobus memberikan saran kepada bangsa Yahudi atau pada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan saudara. Jadi katakan saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan jika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sudah kita jatuh dalam pencobaan, kita diminta untuk bahagia saudara. Rasanya kok nggak mungkin banget, rasanya kok berat banget gitu ya. Tapi memang itulah yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itulah kenyataannya yang harus kita lakukan saudara. Nah alasannya dari firman Tuhan ini, pertanyaannya kenapa anak-anak Tuhan, kenapa orang-orang yang percaya akan Tuhan, orang-orang yang percaya akan janji Tuhan, orang-orang yang percaya akan rencana Tuhan, itu harus bisa berkata, sulit itu menggairahkan. Alasan yang pertama, tadi dikatakan bahwa ujian imanmu itu akan menghasilkan apa saudara? Apa? Ketekunan. Jadi Tuhan izinkan yang namanya sulit atau kesulitan itu ada dalam kehidupan kita, itu dengan tujuan yang baik. Amin.
Seringkali orang menggambarkan bahwa, kalau mohon maaf nih, firman Tuhan ini kalau kita lihat perikopnya itu adalah iman dan hikmat, saudara. Tapi saya ambil di bagian imannya. Banyak sekali orang memberikan ilustrasi mengenai iman, pertumbuhan iman, itu seperti emas, proses pembuatan emas. Tapi karena saya belum pernah tahu, siapa yang pernah tahu proses pembuatan emas? Bukan cerita orang loh ya, melihat langsung gitu, siapa yang tahu? Oh Ibu ada yang tahu Bu? Memang dipanaskan ya Bu ya? Ya, sebenarnya saya pengen Ibu ceritakan di sini. Enggak mau ya Bu ya? Oke, terima kasih. Karena saya belum tahu, saya nggak bisa cerita soal itu. Takut saya salah. Tapi ada yang saya tahu, ilustrasi yang sama dengan itu Bapak Ibu. Yang sama dengan proses pembuatan emas. Siapa yang bekerja di perusahaan injection molding? Atau pernah bekerja sebagai operator mesin injection? Ada? Bang Riki kalau di sana sebagai bang? Gudang ya? Di warehouse ya? Oke. Saya bukan orang produksi, tapi saya harus tahu proses produksi. Kenapa? Karena saya adalah internal trainer di perusahaan pada saat itu. Nah Bapak Ibu, saya 25 tahun bekerja di perusahaan injection molding. Dan tentunya banyak hal yang saya tahu tentang perusahaan itu. Dan siapa yang mobilnya expander? Angkat tangan. Enggak usah malu, enggak. Cuma saya pengen tahu aja gitu. Nanti ada yang mau saya sampaikan. Kalau yang Pajero, Pak David ya Pak David ya? Iya, Pajero ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya mobil expander atau Pajero, kalau Bapak lihat front bumper dan rear bumpernya, yaitu bumper depan sama belakangnya, expander atau Pajero, itu dibuat oleh PT Tenma Indonesia, itu perusahaan kami. Jadi perusahaan kami, mohon maaf, perusahaan kami, dulu yang di plant di Cibitung, kami punya 68 mesin injection, dari berbagai varian kapasiti, dari 150 ton, 350 ton, 650 ton, 850 ton, 1000 ton, dan 2000 ton. Nah, bumpernya mobil Bapak itu diinjek di mesin yang 2000 ton Pak, kapasitinya. Nah, mesin injection itu ada bagian-bagian yang sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf nih, supaya nanti saya bisa ceritakan namanya proses iman itu. Ada namanya hopper Bapak Ibu. Jadi mesin itu bisa panjangnya 20 meter, ya 20 meter. Ini ada namanya hopper, ini yang penting. Hopper ini nanti untuk menuangkan biji plastik, materialnya itu. Nah di bawah hopper itu ada namanya barel Bapak Ibu. Barel itu satu silinder yang panjang begitu, di dalamnya ada skrunya, panjang, skru itu diameternya bisa 15 cm-nya, skru. Di ujung barel itu ada namanya nozzle. Ini bagian mesin ya, ada namanya nozzle. Kemudian yang untuk nyetak itu namanya mold atau dies. Nah mold itu ada dua bagian Bapak Ibu. Ada yang namanya kapiti, ada namanya core. Kalau kapiti itu adalah yang nanti mencetak permukaan bagian luar produknya. Jadi kalau ini produk Bapak Ibu, ini yang nyetak bagian sini ini namanya kapiti. Tapi yang nyetak bagian permukaan dalam itu namanya core. Nah, kapitinya itu dia akan nempel di stationary platen. Jadi yang dia tetap gitu ya, itu nanti terhubung dengan yang barel tadi. Kemudian yang core-nya itu akan nempel di bagian movable platennya. Itu nanti yang bergerak karena ada climbing silindernya. Nah, pada saat dua bagian mold tadi antara kapiti dengan core dia bertemu, di saat itulah skru itu bekerja yang di dalam barel tadi Bapak Ibu. Nah saya mau kasih tahu, pada barel itu, di badan barelnya itu ada yang namanya heater. Bapak Ibu tahu panasnya berapa?
hingga 600 derajat Celcius untuk bisa membuat biji plastik tadi menjadi lumer, untuk bisa didorong dengan skru tadi. Nah di dalam mall tadi, di Kapiti tadi, itu ada namanya gate dan runner. Jadi gate itu nanti yang bertemu dengan nozzle yang buat masuk materialnya, runner itu untuk jalannya material untuk mengisi rongga antara Kapiti dengan core itu. Jadilah bumpernya mobilnya Pak David. Nah setelah nanti di injection, jadi setelah setelah clamping begitu, dengan waktu tertentu yang sesuai dengan setting parameter, otomatis dia kalau sudah penuh di mallnya itu, dia akan terbuka. Baru diambil oleh robot, kemudian ditangani oleh operator. Setelah dari injection, masuk ke secondary process. Itu spraying. Setelah di spraying baru dikirim ke MKE, ke Mitsubishi. Setelah di Mitsubishi di assembling, bawa ke dealer, baru ditawarkan ke Pak David beli. Nah itulah kira-kira. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan enggak, biji plastik itu Bapak Ibu itu kerasnya minta ampun. Tapi dia bisa sampai lumer, itu karena panas yang namanya heater itu dia bekerja, itu sampai 600 derajat Celcius. Dia akhirnya lumer, dia masuk ke dalam barel, dia dorong oleh skru, jadilah part itu, produk itu. Hampir sama dengan proses emas. Kalau Mas, Ibu yang tahu, kalau Ibu berani tadi cerita di sini, saya enggak cerita tentang produk ini Bapak Ibu. Tapi karena Ibu enggak mau jelaskan di sini, ya sudah, saya jelaskan dengan produk lain. Nah, bayangkan biji plastik itu harganya enggak seberapa Bapak Ibu. Tapi setelah jadi bumper, harganya bisa luar biasa, bisa 20 kali lipat dari harga biji plastiknya. Karena biji plastik itu biasanya kita campur dengan kesepakatan dengan customer, biasanya kita campur dengan yang recycle, mungkin 5% atau berapa persen. Tidak semuanya itu resin. Nah, bayangkan 600 derajat Celcius, itu kalau biji plastik itu bisa teriak. Mungkin dia akan bilang panas sekali. Dan ketika lumer masih didorong, Bapak Ibu mohon maaf nih, kalau dorongnya hanya maju, mungkin enggak terlalu sakit. Ini dorongnya dengan skru Bapak Ibu, berputar supaya ini kedorong dengan kekuatan yang tadi maksimal 2000 ton tadi, sampai masuk dalam rongga itu moldingnya itu panjangnya bisa ya sepanjang bumper itu plus 20%-nya, berarti panjang banget. Itulah iman. Enggak enak ya. Kalau kita diproses nggak enak ya. Makanya kalau kesulitan itu ada dalam kehidupan kita, itu rasanya nggak enak Bapak Ibu. Tapi kita perlu tahu itulah proses. Itulah proses. Nah, tadi saya katakan kenapa sulit itu bisa menggairahkan? Karena tujuan Tuhan itu baik. Kenapa tujuan Tuhan itu baik? Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jamaat di Korintus, kalau Bapak Ibu nanti baca 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Tapi Allah itu adalah setia, maka Allah tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Makanya ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita dicobai, Allah itu memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Siapa yang punya masalah yang nggak bisa diselesaikan sampai hari ini? Setiap kita pasti pernah punya masalah, seberat apapun saudara, itu pasti akan selesai kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk memproses iman kita. Amin. Makanya Tuhan izinkan terjadi, tujuannya adalah baik. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang ecek-ecek saudara. Tuhan bukan, saya cobain dulu deh si Vio ini kuat apa enggak ya? Ternyata enggak kuat. Waduh, enggak gitu saudara. Tuhan sudah tahu kekuatannya.
Misalkan Vio ini cari pacar nggak dapat dapat, misalkan wah stres nih. Misalkan lo Vio ya, sorry lo ya. Tapi Vio kan udah punya pacar kan. Ini hanya misalkan gitu kan. Wah sampai stres, tenang Vio. Tuhan tahu kok, batas kekuatanmu itu tahu. Jadi nanti pada saatnya kamu sudah benar-benar diubun-ubun, muncullah pacar yang ganteng. Kira-kira begitulah kira-kira. Ini ilustrasi, sorry ya Vio ya. Nah, yang kedua saya mau sampaikan Bapak Ibu, kenapa tujuannya itu baik? Karena itu untuk mendewasakan iman kita, kehidupan rohani kita. Kalau kita hanya sebagai anak-anak dalam rohani, kita makannya lembut-lembut, kalau tersinggung sedikit di gereja, bisa pindah. Memang tadi disampaikan di dalam VOP, tertanam di gereja lokal. Memang isinya masih manusia, kadang bikin, mohon maaf nih, nggak sengaja saya ngomong, mungkin ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Jangan pindah. Ya, kadang-kadang kita punya salah kan nggak sengaja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang mungkin nggak ditegur oleh Pak Agus, Pak lewat, bilang, Pak Agus ngomong banget tau nggak? Lihat saya nggak ditegur loh. Masa? Iya. Kemarin kan saya papasan sama dia loh, papasan loh. Masa sih dia nggak kena? Bener nggak disapa saya? Dia nggak kena? Enggak. Saya pas pakai helm sama pakai masker. Oh, pantesan nggak ditegur Pak Agus. Biasanya Pak Agus ini siapapun kenal, kalau cuma di sini kenal semua, pasti ditegur sama beliau. Ya Pak Agus ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak ditegur Pak Agus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah dewasa, makanan kita yang keras-keras. Kalau ada khotbah yang menyinggung, tidak akan pernah tersinggung. Kalau ada omongan orang yang kira-kira agak menyakitkan, nggak sakit lagi. Kita dengan kesulitan itu kita diproses untuk menjadi dewasa. Tadi di VOP katakan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau, tapi itu hasil akhirnya, prosesnya nggak tahu. Sama saudara. Jadi sama ketika, mohon maaf, siapapun kita, ketika merintis usaha juga pasti seperti itu. Tidak tiba-tiba langsung laris, maksudnya yang jualan pecel awalnya aduh sehari cuma laku 2 piring, nasinya dipanasin lagi buat besok, kemudian besok laku 5 piring. Loh iya, mohon maaf, kalau kita lihat Pak Gembala, mohon maaf Pak Gembala, punya perusahaan, mungkin sekarang Bapak Ibu lihat, oh enak ya Pak Gembala punya perusahaan. Jangan salah saudara, proses buatnya itu luar biasa loh, saya tahu persis. Perizinannya, bagaimana ke BKPM, bagaimana ke Kementerian Perindustrian, bagaimana, banyak saudara, ke Depnakernya dan sebagainya. Belum lagi nanti kalau ada masalah di kepabeanan. Jangan salah saudara, saya cerita dikit ya, 5 tahun saya bekerja bantu Bea Cukai, sehingga saya punya banyak kenalan Bea Cukai Soekarno-Hatta waktu itu. Sekali waktu Tenma Corporation di Jepang itu joint venture dengan namanya Daikyo Nishikawa. Adalah namanya PT Tenma Daikyo Nishikawa Tenma Indonesia. Sekarang di Surya Cipta. Dulunya sebelum perusahaannya jadi, itu numpang kantornya di kami, sehingga kami tahu persis. Singkat cerita suatu saat dia punya masalah, barangnya nggak bisa keluar dari kepabeanan di Priok Bapak Ibu. Waktu itu PD saya panggil, saya minta ditawarkan untuk membantu. Jadi PD-nya DNTI ini namanya Nomura, di Nomura-san, dipanggil mau nggak dibantu. Ini saya punya masternya, dia bilang gitu. Tapi mungkin gengsi, mungkin apa, Nomura-san bilang, oh no. Akhirnya dia pakai konsultan Bapak Ibu. Pada itu tahun 2015, itu bayar konsultannya itu 200 juta. 200 juta. Singkat cerita, konsultannya bekerja bla 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 bla, 2 minggu nggak selesai. Baru datang ke PD saya, namanya Tsunemi Takeo. Dia bilang, kira-kira ginilah tanyanya, jadi nggak aku kamu bantu? Maksudmu? Yang kemarin nggak bisa konsultannya. Jadi nggak kamu mau bantu saya? Ya udah kalau mau bantu biar dibantu.
Akhirnya saya dipanggil, kami duduk bertiga, kami discuss, bla 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 bla. Akhirnya saya dikasih waktu 2 minggu. Purwadesan, 2 week ya. Oke. Saya telepon kenalan bea cukai di Soekarno-Hatta 2, minta arahan, diarahkan bla 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 bla. Jadi saya harus ke Soekarno-Hatta, saya harus ke Priok, saya harus ke bea cukai Purwakarta Bapak Ibu. Dan saya harus ketemu kepala P2-nya. Dan saya dimodali 20 juta untuk menyelesaikan itu. Akhirnya barang bisa keambil dalam waktu kalau nggak salah itu 8 hari bisa keambil, dan uang 20 juta itu masih sisa kalau nggak salah pada waktu itu masih sisa 6 jutaan. Jadi habis cuma 14 juta Bapak Ibu. Dan barangnya bisa kebawa, puji Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan, kemuliaan bagi Allah kita. Kalau kemampuan saya sendiri tentu nggak bisa. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya dipercaya. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya. Itu hampir tiap hari Bapak Ibu ke Kemayoran, ke Soekarno-Hatta 2, ke Priok, ke Purwakarta, ketemu P2-nya, ketemu bea cukai yang tangani, dokumen-dokumennya. Akhirnya saya dinobatkan sebagai karyawan kehormatan di NTI. Itu seragamnya masih di rumah sama ID card-nya Bapak Ibu, masih saya simpan. Jadi kalau waktu itu panggilan saya itu, woi orang di NTI atau orang Tenma gitu. Jadi saya bingung. Nah, 3 hari berturut-turut saya diajak makan ke restoran Jepang, walaupun saya makannya susah, bingung Bapak Ibu. Sempat saya mau makan ini gimana ini kok mentah, sampai saya tanya, Mbak, yang itu mentah ya? Iya Pak, memang pesannya begitu mentah. Bisa digoreng enggak? Bisa Pak, akhirnya digoreng Bapak Ibu. Maklum orang kampung, wong desa, enggak pernah makan restoran Jepang. Nah saudara, seperti itulah prosesnya. Jadi kesulitan itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman kita. Saudara, kita ingat cerita Yusuf? Masih ingat? Ada yang mau cerita di sini? Ceritakan tentang peristiwa Yusuf? Enggak mau, itu nanti enggak mau, enggak katanya. Ya, kita sama-sama tahu Yusuf bagaimana ketika dia cerita kepada abang-abangnya, dia mimpi bahwa mereka, abang-abangnya itu akan tunduk kepada dia. Reaksi abangnya gimana? Reaksi saudara-saudaranya? Emosi, marah, kemudian dia dibawa, singkat cerita, masukkan dalam sumur, enggak jadi, diambil, lebih baik dijual ke saudagar namanya Potifar, kemudian dibawa ke Mesir. Dia jadi budak di Mesir Bapak Ibu. Nah oleh karena kebaikan Tuhan maka Yusuf dia menjadi orang yang sangat dipandang baik oleh tuannya, yaitu Potifar. Singkat cerita dia akhirnya dipercaya untuk ngurusi rumahnya dan semua-semua, bahkan kamarnya pun si Yusuf bisa masuk. Walaupun akhirnya difitnah oleh Tante Potifar, akhirnya masuk penjara singkat cerita. Setelah masuk penjara, di penjara dia oleh karena kebaikan Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi 7 tahun, kelimpahan 7 tahun, kelaparan. Dan singkat cerita Yusuf pada saat masa kelaparan, dia bisa menolong keluarganya 13 tahun. Kira-kira kalau 13 tahun, misalkan mohon maaf nih, kalau Yusuf pada proses yang pertama, ketika dia dimasukkan sumur dia berontak, ketika dia dijual dia berontak, ketika dia menjadi budak dia malah jadi begal misalkan, kira-kira bisa nggak dia menolong keluarganya atau menolong bangsanya? Tapi karena Yusuf tekun di dalam proses, maka saat kelaparan itu tiba, dia bisa nolong keluarganya, bahkan bangsanya. Saudara, memang nggak mudah. Saya percaya bahwa setiap kita ini punya masalah masing-masing dan sedang diproses oleh Tuhan. Ada yang sedang diproses oleh Tuhan? Oh enggak ada ya? Saya pikir berarti cuma saya dong. Ya ampun, Masya Allah. jadi saya khotbah ini, yaudah pulang dari sini deh, nanti Bapak Ibu diproses Tuhan. Ya, gantian, jangan saya terus. Ya. Nah, itu tujuan Tuhan baik karena apa? Untuk mendewasakan iman kita. Yusuf kalau dia nggak diproses, kalau dia nggak tekun di dalam proses itu, 13 tahun dia nggak akan muncul sebagai seorang yang bisa menolong keluarga bahkan bangsanya. Nah kemudian yang ketiga saya catat di sini Bapak Ibu,
sulit itu Tuhan izinkan untuk memotivasi, untuk menyaring motivasi kita. Jadi saudara ikut Tuhan itu motivasinya apa? Pada saat baik, pada saat lancar, kita puji Tuhan. Amin. Saat gajinya naik 20%, yang lain cuma sesuai kenaikan UMK, cuma 0, berapa persen, Pak David 20% sendiri misalkan. Puji Tuhan. Tapi ketika perusahaannya dalam hitungan tahun, loh, kok produktivitasnya kok turun ya? Produktivitasnya kok mulai turun. Akhirnya pengurangan, akhirnya kita kena PHK. Masih bisa nggak puji Tuhan Pak David kalau di PHK Pak David? Anak-anak Tuhan harus bisa, amin. Di PBI saya khotbah tentang pensiun itu indah saudara. Balik lagi, prosesnya luar biasa. Saya itu hampir, mohon maaf nih, saya cerita, hampir saya itu kalau bahasa Spanyolnya itu dengleng. Saudara tahu dengleng? Yang namanya bahasa Spanyol berarti Bapak Ibu nggak tahu, ini bahasa Spanyol masalahnya. Dengleng itu kayak kentir lagi, apalagi nih, bahasa Spanyol lagi. Maksudnya, apa namanya, pikirannya itu kosong Bapak Ibu, kosong, aduh. Saya ceritakan itu Pak David kalau nggak salah bilang gini, Pak bikin takut ke banyak, emang begitu. Hampir 10 teman saya itu meninggal sebelum 1 tahun masa pensiunnya, itu meninggal Bapak Ibu dengan sakit yang sama. Tapi saya bilang pensiun itu indah, tapi lagi-lagi harus kuat dengan prosesnya. Bapak Ibu jangan lihat saya kalau sekarang bisa nukang, bisa ini, Bapak Ibu jangan salah, prosesnya ini panjang Bapak Ibu. Jadi tukang sampah dulu, jadi tukang tenda dulu, sempat kalau pagi mohon maaf nih karena nggak ada kerjaan, karena udah suntuk banget, suka nongkrong di pojokan Villa Mutiara Gading itu sendirian nongkrong gitu diliatin. Bayangkan, dulunya internal trainer, dulunya satu-satunya ahli K3 umum, dulunya satu-satunya internal auditor, tiba-tiba nongkrong di pojokan Villa Mutiara Gading dengan tatapan kosong. Bayangin saudara, kira-kira saudara ngeliat kasihan nggak sih? Kayaknya nggak kasihan deh. Loh bener, saya bisa katakan pensiun itu indah setelah saya melewati proses itu Bapak Ibu. Dari yang nggak bisa apa-apa, jenengan megang cetok juga nggak bisa. Tapi puji Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan bahwa kenapa yang namanya sulit itu menggairahkan. Yang kedua saya catat di sini bahwa karena ketika sulit itu datang, hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saudara nggak akan cari Tuhan, mohon maaf bukan menghakimi. Saudara nggak akan cari Tuhan kalau kadang saudara baik-baik, lebih baik kita ke mall, lebih baik kita shopping, lebih baik kita makan bareng di Sumarekon. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit, sama kayak saya tadi Bapak Ibu, cuma ditanggung sendiri stres. Giliran nggak kuat, ya sudah, emang cuma Tuhan tempatnya. Ambil gitar, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, sampai air mata keluar, bla 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 bla, baru lega saudara. Jadi saudara kalau kesulitan itu datang, saudara saatnya akan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Jadi ketika hadirat Tuhan itu datang, ketika hadirat Tuhan itu kita rasakan, benar-benar jiwa kita itu rasanya, benar-benar rasanya ayem banget, adem gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita pikirin masalah terus, nggak kuat. Kita nggak kuat Bapak Ibu. Nah, kenapa ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, bahkan kita kenal Tuhan, saudara. Mohon maaf kalau dulu mungkin ya, misalkan Mas Adi ini seorang tokoh yang disegani misalkan, udah duitnya banyak, ganteng gitu kan, dibilang sama orang, itu loh Pak Adi itu loh orangnya baik banget.
Kalau kamu nggak punya duit, udah datang ke dia, kamu ngomong baik-baik pasti dikasih kok. Udah banyak yang begitu, pesan gitu kan. Terus karena saya belum pernah ketemu Mas Adi, saya cerita ke orang. Kira-kira benar nggak? Saya belum pernah datang ke Mas Adi, benar-benar dikasih apa enggak, saya udah cerita sama orang. Nah, ketika dalam keadaan saya yang sulit, karena sama-sama misalkan, oh gantengnya sama dengan saya, kayaknya sama dengan saya, ngapain saya datang ke Mas Adi? Oh enggak ah, misalkan gitu kan. Tapi ketika saya udah benar jatuh, gantengnya masih, tapi duitnya udah enggak ada misalkan, baru datang ke Mas Adi, baru kenal beliau. Sama dengan kita, ketika kesulitan itu datang, maka kita baru datang yang namanya kepada Tuhan, dan kita baru kenal yang namanya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu baca Ayub 42 ayat 5 dikatakan, dari kata orang aku mendengar tentang Engkau Tuhan, tapi sekarang dengan mataku sendiri aku melihat Engkau, kata Ayub. Saudara tahu kan cerita Ayub, bagaimana dia diproses oleh Tuhan, sempat dia mengeluh, sempat dia berkeluh kesah saudara, tapi pada akhirnya dia cabut perkataannya. Baru dia katakan, dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Sama kalau tadi ilustrasinya dengan Mas Adi tadi. Dulu dari kata orang gitu ya, tapi setelah saya benar-benar usahaku bangkrut, baru saya datang ke Mas Adi minta tolong dong, karena kami sama-sama orang, ya beliau Seragen, saya Kalioso ya, kedekatan lah ya. Akhirnya saya dikasih modal sama Mas Adi. Mudah-mudahan setelah ini saya dikasih amplop sama Mas Adi ya. Haleluya. Nah, itulah pentingnya. Kenapa kesulitan itu boleh ada dalam kehidupan kita? Yang pertama apa Bapak Ibu? Tujuan Tuhan itu baik karena Tuhan tahu batas kemampuan kita dan untuk mendewasakan iman kita dan untuk menyaring motivasi kita. Jadi apa? Yang ketiga, tujuan Tuhan untuk izinkan kesulitan itu datang dalam kehidupan kita supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau tanya, ada yang punya masalah? Enggak usah ngomong, lah sekarang banyak yang punya masalah. Tadi ditanya, enggak ada siapa yang diproses Tuhan, enggak ada. Bapak Ibu, mohon maaf, di akhir khotbah saya mau sampaikan, Bapak Ibu pernah enggak tidur di teras? Setiap malam tidur di teras, setiap malam loh Bu. Loh, saya tanya betulan nih, beneran? Pernah enggak? Enggak pernah ya. Bapak Ibu, sudah 4 hari saya tidur di teras sama istri. Saudara tahu kenapa? Jadi Kamis dini hari, jam 1:30 itu memang saya mendengar anak saya memang marah, si Riko ini sudah marah, tapi saya enggak punya prediksi apa-apa. Singkat cerita ketika kami tidur, ulu hati saya ini dipukul Bapak Ibu. Saya kan tidur di luar, enggak di kamar, di depan TV. Ulu hati saya ini dipukul oleh Riko. Saya enggak sadar. Ini kalau Bapak Ibu, ini bukan hiasan, bukan karena enggak bisa beli anting-anting Bapak Ibu. Jadi leher saya, telinga saya ini digigit, di dada ini ada 1 digigit, di punggung ada 2 digigit, di tangan ini ada 1 digigit, tapi yang belakang depan semua berdarah. Kemudian muka saya dipukul, itu saya enggak sadar. Itu yang cerita mamanya Robi. Sampai mamanya Robi itu ngambil dia itu dijambak rambutnya baru lepas, terakhir gigit dada ini. Saya begitu sadar itu darah sudah semua, kaos sudah darah semua, baik dari hidung, dari telinga, dari semua Bapak Ibu. Enak enggak Bapak Ibu? Enak enggak kayak gitu? Enggak enak, tapi tetap saya bersyukur. Amin. Sampai tadi malam saya tetap tidur di teras, ditemani kucing, nyamuk. Loh, ini proses. Kenapa saya bisa katakan sulit itu menggairahkan? Saya mengalami. Jadi tahun lalu sampai
hampir 1 bulan saya tidur di teras. Karena anak ini kalau sudah marah, dia harus puas Pak Ibu. Jadi tadi malam itu jam 10, dia datang ke saya mau apa? Saya pikir mau ngapain? Cuma mau pukul. Jadi kami udah langsung kemas-kemas, teras bersihin, kami tidur di. Mohon maaf, saya bukan mencari iba dari Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Saya hanya ingin katakan, proses itu enggak enak. Saya enggak tahu sampai kapan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini ada kesulitan, jangan takut. Katakan, sulit itu menggairahkan. Katakan, sulit itu menggairahkan. Amin. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu bisa katakan sulit itu menggairahkan, pulang dari sini, pasti kesulitan itu akan ada di Bapak Ibu. Saya bukan berdoa loh ya, bukan berdoa. Dan saya percaya setiap kita pasti dengan prosesnya masing-masing. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh sekira takaya sekira larabasan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Walaupun masalah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Tapi tujuan Tuhan izinkan kesulitan, izinkan masalah, izinkan persoalan itu ada dalam kehidupan kita. Itu ada dengan tujuan yang baik. Kita harus siap diproses oleh Tuhan. Apapun itu masalahmu. Syikra takarapaya syikra basana. Otakarapaya syikra. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan lagi, walaupun gunung itu tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah. Apapun persoalan kita Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita semua kuat di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan, semua dikuat oleh Tuhan. Oh syakara larabaya sikara larabara larabaya sikara basa. Larabaya sikara larabara larabaya sikara basa. Oh haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya berharap bahwa ini menjadi komitmen doa setiap kita. Walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun masalah kita masih ada Bapak Ibu, yakinlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Semua Tuhan izinkan dengan tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Nikmati proses yang Tuhan berikan tanpa protes kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita terus dituntun oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Saya berdoa buat saudara semuanya, Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan, pergumulanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Apakah itu pekerjaan,
apakah itu rumah tanggamu, apakah itu keluargamu, apakah itu profesimu. Kiranya Tuhan terus campur tangan. Hanya nikmati proses yang Tuhan izinkan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Shikirala rabata karabaya shikirabasa. Kilapataka karabaya shandara rabaya shikirabara rabara rabasa. Kirala rabaya shikirabasa, angkat suaramu, sembahlah Tuhan. Tuhan mau menjamah saudara. Rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kinarala rabaya syakarala rabara rabaya shikirala rabasana. Jangan malu-malu. Yang bisa berbahasa roh. Sembah Dia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pencemburu. Allah mau bekerja dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara dengan pujian penyembahan, Allah bekerja dalam kehidupanmu, dalam masalahmu, dalam pergumulanmu. Kiratakan rabaya sikila barala lawan mereka Tuhan. Jemaat-jemaatmu pada pagi hari ini. Penuhi hati jemaatmu dengan rohmu yang kudus. Oh, rata kaya sikila barala. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan masalah itu ada dalam kehidupan kami. Kami mau nikmati proses yang Tuhan berikan buat kami tanpa protes. Kami percaya Engkau campur tangan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah persoalan kami. Kami hanya mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau hanya percaya kepada Tuhan. Kami percaya akan setiap rancangan-Mu. Kami percaya akan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami merasa lelah Tuhan. Acap kali kami merasa bahwa itu berat sekali. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Yang selalu tepat waktu menolong kami. Kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Yang tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Seringkali kami berkata, aku tidak kuat lagi Tuhan. Persoalanku ini terlalu berat Tuhan. Seringkali kami mau menyerah di tengah jalan. Seringkali kami mau terpuruk di tengah jalan. Tapi tangan-Mu terus terulur buat kami. Kurata kaya syikir apa sana. Pagi hari ini Tuhan kami serahkan setiap persoalan masalah yang jemaat-Mu hadapi. Kami percaya Tuhan Kau campur tangan dan Kau bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat kami. Apakah itu penyakit, apakah itu usaha, apakah itu pekerjaan, apa itu rumah tangga. Tuhan Kau yang selesaikan semuanya. Kirata kaya syikir apa sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu artinya kami boleh belajar untuk kuat. Itu artinya kami boleh belajar untuk dewasa. Itu artinya kami belajar untuk kami menerima proses yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Orata kaisan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak
mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.